Pernah tidak terpikirkan oleh teman-teman semuanya, sebenarnya agama apa yang ada pertama kali berkembang di Nusantara sebelum Hindu dan Islam masuk ke Nusantara? Nah, berikut ini adalah agama pertama kali yang pernah ada di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Sejarah mencatat, agama yang paling awal berkembang di Nusantara adalah Kapitayan. Kapitayan adalah sebuah kepercayaan yang memuja sesembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa atau kosong. Orang Jawa atau Sunda Wiwitan mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat, Tan Keno Kenoyo Ngopo, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Untuk itu, supaya bisa disembah, Sang Hyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat disebut Tu atau To, yang bermakna daya gaib, yang bersifat adikorati. Lalu bagaimana dasar pemahaman ajaran tersebut? Dalam ajaran Kapitayan yang begitu sederhana waktu itu, Sang Hyang Taya tidak bisa dikenali kecuali ketika muncul dalam bentuk kekuatan gaib yang disebut Tu. Tu adalah bahasa kuno yang artinya benang atau tali yang menjulur. Tu inilah yang dianggap menjadi kemungkinan pribadi Sang Hyang Taya. Tu kemudian diketahui mempunyai sifat utama, yaitu sifat baik atau positif, dan sifat tidak baik, yaitu negatif. Yang baik bersifat terang dan yang tidak baik begitu gelap. Namun dalam satu kesatuan, Tu yang baik disebut Tuhan dan Tu yang tidak baik disebut hantu. Tu bisa didekati ketika dia muncul di dunia dalam sesuatu yang terdapat kata-kata Tu, seperti waktu, tugu, tunggak, tunggul, tuban, dan lain sebagainya, yang menyiratkan adanya kekuatan gaib dari Tu yang bersemayam. Biasanya orang-orang memberikan sesajen, ini zaman purba sekali. Lalu bagaimana prinsip ajarannya? Dalam ajaran Kapitayan tidak mengenal dewa-dewa seperti Hindu dan Buddha. Nah, pada zaman Wali Songo, prinsip dasar Kapitayan dijadikan sarana untuk berdakwah dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa Sang Hyang Taya adalah Laisa Kamitsli Syai'un, yang berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, yang artinya sama dengan Tan Kenoyo Ngopo, sesuatu yang tidak bisa dilihat, juga tidak bisa diangan-angan seperti apapun. Wali Songo juga menggunakan istilah sembahyang dan tidak memakai istilah sholat. Sembahyang adalah menyembahyang, di mana di sanggar. Tapi bentuk sanggar Kapitayan kemudian diubah menjadi seperti langgar-langgar di desa yang ada mihrabnya, dilengkapi beduk. Ini pun diadopsi Kapitayan. Tentang ajaran ibadah tidak makan tidak minum dari pagi hingga sore tidak diistilahkan dengan istilah saun, karena masyarakat tidak ngerti, tapi menggunakan istilah upawasa, kemudian menjadi puasa. Orang-orang dahulu jika ingin masuk Islam cukup mengucapkan syahadat. Setelah itu selamatan pakai tumpeng. Jadi Kapitayan selalu menyeleksi atas semua yang masuk. Jangan harap bisa diterima oleh Kapitayan bila ada agama yang Tuhannya berwujud seperti manusia, karena alam bawah sadar mayoritas masyarakat Nusantara akan menolak. Hindu pun ketika masuk ke Nusantara juga diseleksi. Ajaran Hindu yang paling banyak pengikutnya waktu itu adalah Waisanawa, pemuja Wisnu. Namun karena terdapat ajaran yang menyatakan bahwa Wisnu bisa muncul dalam sosok manusia, akhirnya ajaran itu habis tergusur, digantikan oleh Siwa, yang berpandangan bahwa Tuhan tidak bisa berwujud sebagai manusia. Pokok ajaran Kapitayan: Hamemayu Hayuning Bawana, menata keindahan dunia. Kapitayan, agama universal dari tanah Jawa atau Sundaland. Wahai saudaraku, jauh sebelum era perhitungan Masehi dimulai, khususnya di tanah Jawa sudah ada satu keyakinan pada keesaan Tuhan. Para leluhur kita dulu sudah sadar diri, jauh sebelum ajaran baru yang diimpor dari Timur Tengah, India, dan Cina hadir di Nusantara. Para beliau merasa bahwa keyakinan itu adalah untuk dipercaya dan dilakukan ajarannya, bukan menjadi bahan perdebatan atau malah dicarikan eksistensinya, lalu menjadi sumber pertikaian dan peperangan. Oleh sebab itu, nenek moyang orang Jawa sudah membekali dirinya dengan pengetahuan tentang zat atau kenyataan tertinggi, serta tentang bagaimana bisa menemukannya. Orang Jawa dan Sunda pada umumnya suku lain di Nusantara seperti Batak Permalin, Karingan Dayak Borneo, Tomanurung Ilagaligo di Sulawesi, dan lain-lain di masa lalu telah percaya akan keberadaan suatu entitas yang tak kasat mata
namun memiliki kekuatan adikorati yang menyebabkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan dunia. Mereka tidak pernah menyembah selain kepada Tuhan yang Maha Agung. Meskipun ia adalah seorang dewa ataupun bahtera sekalipun, semua itu tetaplah mereka anggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dan tentunya tidak layak untuk disembah sebagaimana zat yang maha kuasa itu sendiri. Tuhanlah yang orang Jawa yakini mereka sembah, yang telah mereka pahami sebagaimana yang disebut kemudian dengan istilah Sang Hyang Taya. Memang pada masa itu, orang Jawa belum memiliki kitab suci, tetapi mereka telah memiliki bahasa sandi yang dilambangkan dan diisyaratkan dalam semua sendi kehidupannya, dan mempercayai ajaran-ajaran itu tertuang di dalamnya, tanpa mengalami perubahan sedikit pun, karena mereka memiliki pakem atau aturan yang dijaga ketat. Kesemuanya merupakan ajaran yang tersirat untuk membentuk laku utama, yaitu tata krama atau aturan hidup yang luhur, dan untuk menjadikan orang Jawa sebagai sosok yang hanjawani, memiliki akhlak terpuji. Karena itulah masyarakat Jawa yang cair, ramah, dan santun juga menerima dengan baik ajaran agama yang dibawa oleh kaum migran, Hindu, Buddha, Islam, Nasrani, dan lain sebagainya, selama mempunyai konteks yang sama yang dengan ujung monoteisme, Tuhan yang satu. Sebab inilah banyak agama yang dibawa kaum migran lalu memilih basis dakwahnya dari tanah Jawa. Sungguh, leluhur Jawa dulu selalu melihat bahwa agama itu sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah laku. Mirip dengan ibadah, ajaran mereka biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat dan menekankan pada konsep keseimbangan. Mereka hampir tidak pernah mengadakan kegiatan perluasan ajaran, tetapi melakukan pembinaan secara rutin. Simbol-simbol laku berupa perangkat adat asli Jawa seperti keris, wayang, pembacaan mantra, penggunaan bunga-bunga tertentu yang memiliki arti simbolik, dan lain sebagainya itu menampakkan kewingitan atau wibawa magis, bukan inti ajarannya. Namun memang tidak bisa dipungkiri telah banyak orang, termasuk penghayat kejawen sendiri, yang dengan mudah memanfaatkan ajaran leluhur itu dengan praktik klinik dan perdukunan, padahal sikap itu tidak pernah ada dalam ajaran leluhur terdahulu. Kemudian, jauh sebelum agama Islam masuk, di Nusantara terdapat agama kuno yang disebut Kapitayan, yang secara keliru dipandang sejarawan Belanda sebagai animisme dan dinamisme. Agama ini adalah perkembangan dari ajaran dan prinsip keyakinan kepada Sang Hyang Taya sebelumnya, di mana Kapitayan ini adalah suatu ajaran yang memuja sesembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa atau kosong atau suwung atau awang uwung. Dialah zat yang maha kuasa dan pencipta segala sesuatu. Perlu diketahui bahwa konsep Hyang adalah asli dari sistem kepercayaan masyarakat Nusantara, khususnya di tanah Jawa, bukan konsep yang berasal dari ajaran Hindu atau Buddha yang berasal dari India. Kata Hyang dikenal dalam bahasa Melayu, Kawi, Jawa, Sunda, dan Bali sebagai suatu keberadaan kekuatan adikorati yang supranatural. Keberadaan spiritual ini bersifat ilahiyah yang mencipta, mengatur, dan mempengaruhi segala sesuatu yang ada di alam jagat raya. Sesuatu yang absolut, yang tidak bisa dipikirkan dan dibayang-bayangkan, tidak bisa didekati dengan panca indera. Orang Jawa lalu mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat, tan kena kenoyo ngopo, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Untuk itu, agar bisa disembah, Sang Hyang Taya pribadi dalam nama sifat yang disebut Tu atau To, yang bermakna daya gaib yang bersifat adikorati. Perlu diketahui bahwa Tu atau To adalah tunggal dalam zat, satu pribadi. Tu lazim disebut nama Sang Hyang Tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan kejahatan. Tu yang bersifat kebaikan disebut Tuhan, disebut dengan nama Sang Hyang Wenang. Tu bersifat kejahatan disebut dengan Sang Hyang Manikmaya. Demikianlah, Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Manikmaya pada hakikatnya adalah sifat saja dari Sang Hyang Tunggal. Karena itu, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, dan Sang Hyang Manikmaya bersifat gaib. Tidak dapat didekati dengan panca indera dan akal pikiran, hanya diketahui sifat-sifatnya saja. Lalu, oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat paradok itu bersifat gaib,
Maka untuk memujanya dibutuhkan sarana-sarana yang bisa didekati panca indera dan alam pikiran manusia. Itu sebabnya di dalam ajaran Kapitayan dikenal dengan keyakinan menyatakan bahwa kekuatan gaib dari pribadi tunggal Sang Hyang Taya disebut Tu atau To itu tersembunyi dalam segala sesuatu yang memiliki nama Tu atau To. Para pengikut ajaran Kapitayan meyakini adanya kekuatan gaib pada watu, tugu, tulang, tunggul, tuak, tuban, tumbak, tunggak, tuluk, turumbuhan, untu, pintu, tutut, topeng, tosan, topang, toparem, toa, toya. Dalam melakukan bakti memuja Sang Hyang Taya, orang menyediakan sesaji berupa tumpeng, tumbal, tumbu, tukung, tut kepada Sang Hyang Taya melalui sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Kalau dalam Islam, ada tingkatan-tingkatan ibadah seperti syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Maka di Kapitayan, praktek di atas adalah proses ibadah tingkatan syariat yang dilakukan oleh masyarakat awam kepada Sang Hyang Tunggal. Untuk para ulama-ulama sufinya Kapitayan, mereka menyembah langsung kepada Sang Hyang Taya dengan gerakan-gerakan tertentu. Pertama, melakukan tulajep atau berdiri tegak, menghadap tutuk atau lubang sambil mengangkat kedua tangan dengan maksud menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam tutut atau hati. Setelah merasa sudah bersemayam di hati, langkah selanjutnya adalah tangan diturunkan dan didekapkan di dada yang disebut swadikap atau memegang keakuan diri. Setelah dirasa cukup proses tulajep ini, kemudian dilanjutkan dengan tungkul atau membungkuk menghadap ke bawah. Lalu dilanjutkan lagi dengan tulumpak, yaitu duduk bersimpu dengan kedua tumit diduduki. Dilanjutkan proses terakhir, yaitu todem atau bersujud. Sedangkan tempat ibadah yang disebut sanggar, yaitu bangunan persegi 4 beratap tumpak dengan lubang di dinding sebagai tempat kehampaan. Kalau Anda kesulitan membayangkan tempatnya, maka modelnya tidak jauh berbeda dengan langgar atau musola di desa-desa pada umumnya. Untuk itu, seorang hamba pemuja Sang Hyang Taya yang dianggap soleh akan dikaruniai kekuatan goib yang bersifat positif atau tu'ah yang bersifat negatif atau tulah. Mereka yang sudah dikaruniai tu'ah atau tulah itulah yang dianggap berhak untuk menjadi pemimpin masyarakat. Mereka itulah yang disebut ratu atau datu, cikal bakal gelar ratu dan datu bagi para pemimpin kerajaan Nusantara. Mereka yang sudah dikaruniai tu'ah dan tulah, gerak-gerik kehidupannya akan ditandai oleh Pi, yakni kekuatan rahasia ilahi Sang Hyang Taya yang tersembunyi. Itu sebabnya ratu atau datu menyebut diri dengan kata ganti diri, Pinahkahulun. Jika berbicara disebut pidato, jika mendengar disebut piharsa, jika mengajar pengetahuan disebut piwulang, jika memberi petuah disebut pitutur, jika memberi petunjuk disebut pituduh, jika menghukum disebut pidana, jika memberi keteguhan disebut piandel, jika menyediakan sesaji untuk arwah leluhur disebut pitapuza. Lazimnya berupa pinda atau kue tepung, pinang, pitih, pinakaria, nasi dan air, dan pisang. Jika memancarkan kekuatan disebut pideksa. Jika mereka meninggal dunia disebut pitara. Sehingga seorang ratu atau datu adalah penguajantahan kekuatan gaib Sang Hyang Taya. Seorang ratu atau datu adalah citra pribadi Sang Hyang Tunggal. Dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana terurai tersebut, kedudukan ratu dan datu tidak bersifat kepewarisan mutlak, sebab seorang ratu atau datu dituntut keharusan secara fundamental untuk memiliki tuah dan tulah, tidak bisa diwariskan secara otomatis pada anak keturunannya. Seorang ratu harus berjuang keras menunjukkan keunggulan tuah dan tulah, dengan mula-mula menjadi penguasa wilayah kecil yang disebut Wisaya.
Penguasa Wisaya diberi sebutan Raka. Seorang Raka yang mampu menundukkan kekuasaan Raka-Raka yang lain, maka ia akan menduduki jabatan Ratu. Dengan demikian, Ratu adalah manusia yang benar-benar telah teruji kemampuannya, baik kemampuan kepemimpinan, mengatur strategi, maupun kemampuan tuah dan tulah yang dimilikinya. Konsep kekuasaan ratu dan datu ini mirip dengan konsep king philosopher milik Plato dari Yunani abad 3 sebelum Masehi. Atau mungkin saja justru Plato dengan bukunya Republik ini justru terinspirasi oleh ajaran Kapitayan atau Sunda Wiwitan dari Atlantis Nusantara atau Sundaland. Konsep ini juga sebenarnya merupakan ruh dari konsep falsafah dan ideologi politik Pancasila, yaitu sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta sila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kemudian, pengaruh Kapitayan dalam sistem kekuasaan Jawa dengan konsep ratu dan datu mengalami perubahan ketika pengaruh Hinduisme, terutama ajaran Bhagavatisme yang dianut oleh para pemuja Vishnu masuk ke Nusantara. Ajaran Bhagavatisme dianggap lebih mudah dalam pelaksanaan, ditambah sistem kepewarisan tahta kekuasaan raja yang bersifat kewangsaan telah memberi motivasi bagi raja-raja Nusantara yang awal menganut Vaishnava. Hanya saja sekalipun pengaruh sistem kekuasaan Hindu dengan konsep rajawi dianut oleh penguasa-penguasa di Nusantara, namun sistem lama yang bersumber dari ajaran Kapitayan tidak hilang. Keberadaan seorang raja atau maharaja misalnya selalu ditandai oleh kedudukan ganda sebagai ratu atau datu, sehingga seorang raja dipastikan memiliki tempat khusus yang disebut keraton atau kedaton di samping bangsal dari Puri. Selain itu, seorang raja selalu ditandai oleh kepemilikan atas benda-benda yang memiliki kekuatan gaib, seperti watu, tunggul, tumbak, tulang, tosan, topang, torem, towo, dan lain sebagainya. Karena memang dulu sistem kekuasaan di Nusantara mensyaratkan keberadaan ratu atau datu dengan benda-benda yang bertuah. Namun, zaman pun berganti dan keadaan dunia juga berubah sangat drastis. Dan ironisnya, agama Kapitayan sebagai tuan rumah pernah ditekan hebat oleh para tamunya. Contohnya ketika zaman Kerajaan Kediri, penganut agama Hindu yang mampu merangkul penguasa saat itu menekan golongan Kapitayan sehingga mereka harus naik ke Gunung Klotok dan Gunung Wilis. Hal tersebut terbukti banyak artefak peninggalan Kapitayan banyak tersebar di sana. Sebagian dibawa kaum penjajah ke Leiden dan berkembang menjadi aliran kepercayaan Hasoko Jawa yang justru bermarkas di Leiden, Belanda sana. Lalu, di zaman Kerajaan Tumapel atau Singosari, kejadiannya pun sama. Penganut agama Hindu Buddha menekan hebat kelompok ini hingga mengungsi ke pesisir selatan tanah Jawa. Selanjutnya di zaman Kerajaan Demak, penganut agama Islam yang melakukan penetrasi bahkan hingga sekarang ini. Dan yang terakhir, di zaman kolonial, penganut agama Nasrani mendapat tempat elit di sosial kemasyarakatan dan lainnya. Catatan, akan tiba waktunya di tanah Nusantara ini bangkit kembali ajaran kuno yang pernah berjaya di masa silam, bukan hanya di tanah Jawa, tetapi membawa pengaruh bagi seluruh dunia. Ajaran ini sangat indah karena di dalamnya terdapat aturan hidup yang menuhankan Tuhan yang satu, mengabdi kepada Zat yang Maha Mulia, dan tunduk hanya kepada Dia yang Maha Kuasa, sebagaimana yang telah dikabarkan dalam kitab suci semua agama besar dunia.